Selamat bertemu kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan satu topik firman Tuhan yang sangat menarik. Nah, ada satu istilah di kedokteran, atici-phobia, yaitu ketakutan yang berlebihan terhadap kegagalan. Saya sudah membaca beberapa artikel di internet yang menulis bahwa sebenarnya sumber ketakutan terbesar adalah kegagalan. Dan hampir semua manusia pernah mengalami atau pernah merasakan takut akan kegagalan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan orang mengalami fobia ini. Yang pertama, tumbuh di dalam keluarga yang takut akan kegagalan. Yang kedua, dia membaca atau mendengar pengalaman orang lain yang pernah mengalami kegagalan. Ketiga, trauma, sering dibully atau dihina. Dan untuk memulihkan fobia ini butuh waktu yang sangat lama, dan ada kemungkinan juga tetap mengalami fobia alias nggak sembuh. Sebagai pengikut Kristus, sungguh sangat beruntung. Kenapa saya bilang beruntung? Karena selain jaminan keselamatan, kita juga sudah diberikan buku pedoman untuk menjalani hidup yang berkenan, yaitu Alkitab ini. Karena semua jawaban untuk mengatasi hidup ini sehingga kita dapat menjadi berkenan di hadapan Tuhan ada di dalam Alkitab. Yang jadi pertanyaan, apakah termasuk dapat mengatasi atici-phobia ini? Dapat mengatasi takut akan kegagalan? Oh, tentu aja dapat. Ya, karena dengan mengikuti petunjuk yang tertera pada Alkitab, apa saja yang kita kerjakan akan berhasil, nggak pernah gagal. Dan itu ada di kitab Mazmur 1 ayat 1-3. Saya akan membacakannya buat Bapak Ibu. Berbahagialah atau diberkatilah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik atau tak bertuhan, dan tidak berdiri di jalan orang berdosa atau orang yang suka merusak, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Dalam arti orang-orang yang suka meremehkan Tuhan. Namun kesukaannya hanya pada Taurat Tuhan, dan dia merenungkan Tauratnya siang dan malam. Dan dia akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran-aliran air, yang akan menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak akan layu daunnya. Dan yang semua yang ia kerjakan akan menghasilkan. Apa saja yang dikerjakannya akan berhasil. Berbahagialah atau diberkatilah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik atau orang yang tak bertuhan, dan yang tidak berdiri di jalan orang berdosa atau orang yang suka merusak, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh atau orang-orang yang meremehkan Tuhan. Artinya kita jangan kumpul atau bergaul dengan orang-orang seperti ini, karena lama-lama akan mempengaruhi pola pikir kita dan akan mempengaruhi tindakan kita. Kita akan terpengaruh dengan kebiasaan-kebiasaan yang mereka suka kerjakan. Amsal 4 ayat 19 berkata, jalan orang tak bertuhan itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Saya lanjut ke ayat kedua. Namun kesukaannya hanya pada Taurat Tuhan, dan dia merenungkan Tauratnya siang dan malam. Sampai di sini saya mau mengajak Bapak Ibu untuk membayangkan apa jadinya dunia ini jika orang jahat, orang yang tidak bertuhan, berkumpul dengan orang-orang setipenya. Orang baik ini gaulnya sama orang-orang setipenya. Ya, bagaimana jadinya dunia ini? Ya, betul ya, pasti kacau ya, dan akan sering terjadi konflik atau perang. Lalu bagaimana dengan Mazmur 1 ayat 1-3? Bukankah artinya yang jahat tetap jahat? Mungkin tambah jahat, atau
karena orang yang baik sibuk baca Alkitab, sibuk belajar Alkitab, udah sampai situ aja. Jadi apa ayat pada Mazmur 1 ini salah? Ternyata enggak, Bapak Ibu. Bukankah kalau kita lihat tipe yang Mazmur 1 ini mirip-mirip orang Farisi ya, yang kumpul hanya dengan orang-orang yang segolongan dengan mereka, yang menganggap pemungut cukai dan orang berdosa itu nggak layak untuk ditemani. Orang-orang Farisi itu sangat hafal pada kitab Taurat. Kenapa mereka bisa hafal kitab Taurat? Karena orang Yahudi ketika anak-anak mereka sudah mulai bisa bicara, maka mereka mulai menghafalkan ayat-ayat pada kitab Taurat. Ketika umur anak-anak mereka itu udah 3 tahun, wajib memakai cicit perintah di hukum Taurat itu. Ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu mempelajari kitab Taurat. Siang dan malam dia pelajarin, dari kecil dia pelajarin. Hanya untuk pengetahuan dan yang lebih parah lagi untuk menghakimi. Contoh tentu kita ingat kisah Tuhan Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Matius 12 ayat 10 sampai 12. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, "Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat?" Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Maksudnya mempersalahkan Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Jika seseorang di antara kamu mempunyai seekor domba dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya atau mengeluarkannya?" Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Di sini Tuhan Yesus mengajarkan kita bagaimana melakukan hukum atau perintah yang tertulis pada kitab Taurat. Kita penting banget kumpul bersama saudara-saudara seiman, membahas Alkitab, itu sangat penting. Dengan ikut persekutuan doa, kita dapat merenungkan, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, dan sharing-sharing dari sahabat-sahabat yang tentunya akan menguatkan kita, yang dapat memotivasi diri kita untuk menjadi lebih dekat lagi akan Tuhan kita. Jadi kita harus seperti apa? Tuhan Yesus makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa. Matius 9 ayat 11 sampai 13. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Yang jadi pertanyaan, apakah Tuhan Yesus hanya makan dan ngobrol yang gak ada artinya? Tentu tidak. Tuhan Yesus itu memberitakan firman Tuhan, memberikan contoh teladan. Tuhan Yesus mengajarkan tentang kasih, dan itu yang Tuhan Yesus lakukan, itu yang Tuhan Yesus praktekkan. Sehingga semua orang dapat merasakan dan melihat contoh teladan dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mendatangkan terang kepada dunia ini sehingga Matius dan Zakius, pemungut cukai yang dianggap berdosa, memperoleh keselamatan. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Mengeluarkan kata-kata yang sia-sia atau menyampaikan pesan Tuhan?
memberitakan kebenaran Injil. Lalu pada ayat yang kedua, ini ada kata kesukaannya merenungkan Taurat. Di sini timbul pertanyaan dalam hati saya ketika merenungkan ayat ini. Kenapa bukan kewajibannya merenungkan Taurat? Nah, Tuhan kasih saya jawaban seperti ini. Merenungkan firman Tuhan itu harus timbul dari hati yang ingin mengenal Tuhan lebih lagi. Kita di sini semua pasti pernah merasakan jatuh cinta atau pernah suka sama lawan jenis. Nah, ketika kita sedang merenungkan pujaan hati kita, ya, di perenungan itu kita ngerenungin apa yang belum kita lakukan untuk menyenangkan pujaan kita tersebut. Tentunya semua itu kita lakukan dengan hati penuh kerelaan, ya. Kita senang merenungkan pujaan hati kita tersebut. Begitu juga dengan firman Tuhan. Harus menjadi kesukaan bagi kita. Nah, saya ada sedikit kesaksian untuk case ini. Puji Tuhan, saya dikasih kesempatan untuk ikut retret dan saya diskusi sama ada salah satu anggota yang tunanetra. Luar biasa banget saya bisa menjawab pertanyaannya itu. Sekali lagi saya mau tekankan, penting kita membaca Alkitab, kita merenungkan Alkitab. Karena ketika kita sering membaca dan merenungkan firman Tuhan tersebut, ya, ketika ada pertanyaan dari orang-orang atau ketika kita tanya Tuhan, nah itu akan muncul di hati kita. Itu akan menjadi rema bagi kita. Kita akan lanjut ke ayat yang ketiga. Dan dia akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang akan menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak akan layu daunnya, dan semua yang ia kerjakan akan menghasilkan. Pertanyaannya, apakah sudah jadi pohon? Karena di situ ada kata-kata akan seperti pohon, menjadi seperti pohon. Ya, menjadi seperti berarti belum menjadi pohon. Apakah sudah menghasilkan buah? Belum. Apakah daunnya tidak akan layu? Kita belum tahu. Karena di sana semuanya ada kata akan, berarti belum. Lalu Tuhan ingatkan saya mengenai apa yang Tuhan Yesus ajarkan mengenai perumpamaan benih yang ditabur. Lukas 8 ayat 11 berkata, dan inilah arti perumpamaan itu. Benih itu adalah firman Allah. Dan yang di tanah yang subur adalah mereka yang setelah mendengarkan firman dalam hati yang benar dan baik, mereka memegangnya erat-erat dan menghasilkan buah dalam ketabahan. Berarti firman Tuhan yang dibaca dan direnungkan itu ibarat benih. Benih akan tumbuh menjadi pohon yang berbuah lebat jika mendapatkan air yang cukup. Sampai sini saya bingung mau nyambunginnya seperti apa. Lalu seperti biasa saya tanya Tuhan, saya menggunakan metode Baharokah, buka Alkitab secara acak. Buka Alkitab arahan Roh Kudus Allah. Saya dapat dari Tuhan ayat di kitab Yohanes 7 ayat 38. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Berarti jika kita melakukan pekerjaan Tuhan, maka akan mengalir air hidup dan akan menumbuhkan benih serta menjadikannya pohon yang berbuah pada musimnya. Tidak pernah layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil.
Bukankah semuanya ini sama seperti apa yang Tuhan Yesus janjikan di Yohanes 14 ayat 12 sampai 14? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. 2 kali Tuhan Yesus janji. Ketika kita melakukan pekerjaan yang Tuhan perintahkan kepada kita, Tuhan Yesus janji. 2 kali Tuhan Yesus janji. Jadi janji itu akan 200% terkabul. Yakobus 2 ayat 18 berkata begini. Sebaliknya seseorang akan mengatakan, engkau memiliki iman dan aku memiliki perbuatan. Tunjukkanlah kepadaku imanmu tanpa perbuatan-perbuatanmu, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Saya biasa tuh kalau malam sebelum tidur saya suka buka handphone, saya suka lihat status-status. Saya lihat teman saya ini ulang tahun hari ini, tapi saya nggak ucapin. Nah, besokannya ketika saya kerja dan saya mau fokus mau mempersiapkan buat bahan ngajar, saya di ruang meeting, itu ada dorongan yang kuat. Tuhan mengingatkan saya untuk mendoakan teman saya yang kemarin ulang tahun. Dan saya melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Saya minta sama Tuhan, Tuhan tolong pimpin mulut saya dalam berdoa buat teman saya itu. Saya berdoa, saya share rekaman. Saya doakan. Dan ketika dia dengar doanya, dia langsung balas, dia langsung chat saya. Dia sedih, dia terharu karena apa yang saya doakan emang itu yang sedang dia rasakan. Dia terima kasih banget karena doanya menguatkan. Dan buat saya itu benar-benar luar biasa karena apa yang saya doain dan itu bisa menjawab, bisa memberikan kelegaan, penghiburan di dalam hati teman saya itu. Hosea 4 ayat 6 berkata seperti ini. Umatku dibinasakan karena kurang pengetahuan. Oleh karena kamu menolak pengetahuan itu, aku pun menolak kamu menjadi imam bagiku. Oleh karena kamu melupakan Taurat Tuhanmu, aku pun akan melupakan anak-anakmu. Di sini peringatan bagi kita Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Umatku dibinasakan, umat Tuhan binasa. Kenapa? Karena menolak, nggak mau belajar, nggak mau ngerenungin firman Tuhan, nggak mau baca Alkitab. Ini loh, ngeri sekali ayat ini. Kita dibinasakan, anak-anak kita dilupakan. Jadi, jika kita anak-anak Tuhan, mari Bapak Ibu, kita baca, kita renungkan firman Tuhan, serta melakukan perintah-perintahnya. Kita lakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan sebagai bukti iman kita kepada Tuhan, sehingga hidup kita diberkati. Kita akan membawa terang Tuhan pada dunia ini. Kita akan beritakan kabar sukacita Injil keselamatan Tuhan pada orang-orang di sekeliling kita. Ketika kita melakukan pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita, maka kita akan memperoleh berkat yang ada pada kitab Ulangan 28 ayat 1-13. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi
Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ini ditekankan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu. Jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu dan mereka akan takut kepadamu. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu dan hasil ternakmu dan hasil bumimu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya, dan memberkati segala pekerjaanmu sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Sekali lagi Bapak Ibu, ketika kita membaca Alkitab, kita merenungkan firman Tuhan, serta melakukan perintah Tuhan, apapun yang kita kerjakan akan berhasil. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.